Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Elmi. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Hayo, apakah anak-anak sudah mandi dan sudah sarapan? Bagi yang sudah mandi dan sudah sarapan, hebat. Pagi-pagi tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPS ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini yang akan memimpin doa yaitu Bu Elmi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan IPS. Ya, hari ini kita akan belajar IPS. Lihat anak-anak, di sini ada gambar peta Indonesia. Peta Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 pulau besar. Di antaranya ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penyebaran penduduk Indonesia menurut pulau besar sebagai berikut. Di Pulau Sumatera dihuni oleh 21,3% penduduk. Kemudian di Pulau Jawa dihuni oleh 57,5% penduduk. Di Pulau Kalimantan dihuni oleh 5,8% penduduk. Pulau Sulawesi dihuni oleh 7,3% penduduk. Pulau Maluku dihuni oleh 1,1% penduduk dan di Pulau Papua dihuni oleh 1,5% penduduk. Dari data tersebut kita lihat bahwa di Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya, yang dihuni oleh 57,5% penduduk. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa secara terus-menerus. Yang pertama, ada peta umum. Apa itu peta umum? Peta umum merupakan peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Pada peta umum, hal yang bisa digambarkan adalah ketampakan alam dan ketampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Contohnya, ada peta dunia. Di situ terdapat beberapa negara, benua, yang digambarkan menjadi satu. Nah, ini dapat disebut sebagai peta umum. Contohnya lagi ada global. Selanjutnya ada peta khusus. Peta khusus ini merupakan peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya, peta penduduk di Indonesia. Peta kependudukan Indonesia menjelaskan berbagai macam informasi mengenai kependudukan, seperti jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Contoh peta khusus. Di sini ada peta potensi ikan perairan Indonesia. Di sini peta ini berisi tentang berbagai macam ikan. Nah, ini peta khusus karena di sini hanya menggambarkan peta potensi ikan perairan di Indonesia saja. Ada lagi mungkin nanti ada peta yang menggambarkan tentang hasil bumi, terus hasil alam. Nah, itu merupakan peta khusus. Ya, selanjutnya
Ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ketampakan alam. Ketampakan alam atau biasa disebut bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Ketampakan tersebut terbentuk dari tindakan yang dilakukan oleh alam sendiri. Ketampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah dataran rendah dan wilayah perairan. Ketampakan alam berupa gunung, pegunungan, dataran tinggi, sungai, dan danau. Yang selanjutnya ada ketampakan buatan. Ketampakan buatan adalah ketampakan yang terbentuk akibat perubahan dari manusia. Ketampakan buatan biasanya bertujuan sebagai tempat konservasi bagi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ketampakan alam buatan antara lain ada waduk, kebun binatang, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. Yang selanjutnya ada keragaman flora dan fauna di Indonesia. Anak-anak ada yang tahu apa itu flora dan apa itu fauna? Ya, jika belum tahu, mari kita cari jawabannya secara bersama-sama ya. Indonesia terletak di daerah tropis yang mengalami penyinaran sepanjang tahun. Nah, yang pertama, persebaran flora. Flora itu berarti tumbuhan. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tumbuhan. Flora dapat diartikan sebagai tumbuhan. Diingat ya anak-anak, flora itu tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama curah hujan dan suhu udara. Jenis-jenis flora di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hutan hujan tropis atau hutan heterogen. Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan heterogen adalah hutan yang memiliki berbagai jenis tanaman di dalamnya. Jenis hutan ini banyak ditemui di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri hutan hujan tropis antara lain, pohonnya besar, tinggi, dan rapat, berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Keadaan di dalam hutan gelap. Banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. Gambar di samping kanan ini merupakan contoh hutan hujan tropis atau hutan heterogen. Anak-anak pernah melihat hutan seperti ini? Jika pernah melihat, ya itu merupakan salah satu contoh hutan hujan tropis atau hutan heterogen. Contoh yang selanjutnya ada hutan musim. Hutan jenis ini sering disebut hutan homogen. Kalau yang tadi heterogen, yang sekarang homogen. Karena tumbuhannya terdiri atas satu jenis tumbuhan. Jenis hutan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri hutan musim antara lain. 1. Pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. Yang kedua, umumnya terdiri atas satu jenis pohon, misalnya jati. Yang ketiga, hutan menghijau saat musim penghujan dan meranggas saat musim kemarau. Yang keempat, pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh. Contohnya, ada nih hutan jati. Ada yang tahu gambar yang kedua ini? Apakah anak-anak ada yang pernah ke hutan pinus yang ada di Mangunan, Bantul? Nah, hutan pinus itu merupakan contoh dari hutan musim atau hutan homogen. Karena di situ hanya ada pohon pinus. Ya, betul. Yang selanjutnya ada stepa. Stepa. Yuk kita lihat. Stepa merupakan lahan yang dihuni dengan rumput-rumput tanpa pepohonan.
Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau yang cukup panjang. Stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Nah, ini merupakan contoh gambar dari stepa. Selanjutnya ada sabana. Sabana memiliki ciri padang rumput luas, dikelilingi pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Daerah ini memiliki kemarau panjang dan bersuhu panas. Sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan dataran tinggi Gayo yang ada di Aceh. Nah, contoh sabana adalah seperti pada gambar ini. Yang selanjutnya, hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau mangrove ini tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak laut. Hutan ini banyak tumbuh di dataran rendah dan pantai yang banyak lumpurnya. Apakah anak-anak ada yang pernah ke hutan mangrove yang ada di Kulon Progo, perbatasan antara Jogja dengan Jawa Tengah? Ya, jika ada, nah itu merupakan contoh dari persebaran flora. Nah, ini contohnya ada seperti pada gambar ini. Pasti anak-anak pernah kan lihat mungkin buka Instagram, atau buka Facebook, atau buka Google, pasti tahu deh tempat ini. Selanjutnya ada padang lumut. Padang lumut terjadi karena pengaruh cuaca dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung. Padang lumut dapat dijumpai di puncak Jayawijaya. Nah, seperti inilah yang dinamakan padang lumut. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas flora, sekarang kita membahas fauna. Kalau flora merupakan tumbuhan, jadi fauna merupakan, betul sekali, fauna merupakan hewan. Ya, dunia hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada asiatis, peralihan, dan australis. Antara asiatis dengan peralihan itu dibatasi oleh suatu garis yang dinamakan dengan garis Wallace. Sedangkan antara peralihan dengan australis dipisahkan oleh garis yang dinamakan dengan garis Weber. Nah, di mana letak garis Wallace dan garis Weber? Nanti kita lihat pada gambar setelah slide-slide berikut ini. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, fauna tipe Indonesia Barat atau asiatis. Fauna di daerah barat menyerupai daratan Asia, makanya disebut dengan asiatis. Persebaran fauna asiatis meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Banyak binatang asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri atas binatang menyusui. Jenis-jenis binatang asiatis misalnya harimau di Jawa, Madura, dan Bali, beruang di Sumatera dan Kalimantan. Ada gajah di Sumatera, ada badak juga di Sumatera, atau badak bercula 1 ada yang tahu? Waktu kelas 4? Ya, badak bercula 1 ada di Ujung Kulon. Kemudian ada banteng di Jawa dan Kalimantan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kera di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada fauna tipe Indonesia Timur atau australis.
Fauna tipe timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Ciri dari fauna australis adalah jenis mamalia berukuran kecil, banyak terdapat burung berbulu indah dan hewan berkantong. Contohnya, ada kanguru pohon, musang berkantong, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung kakak tua berjambul merah. Kemudian ada lagi fauna tipe Indonesia Tengah atau yang tadi peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan adalah biawak, komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Nah, anak-anak, coba lihat gambar berikut ini. Ya, anak-anak, gambar bagian sini merupakan fauna tipe Asiatis. Yang tengah merupakan tipe fauna peralihan. Dan yang paling timur merupakan tipe fauna australis. Nah, di sini ada garis, anak-anak. Ada 2 garis. Di sini dan di sini. Garis yang menghubungkan antara fauna Asiatis dengan peralihan namanya garis Wallace. Sedangkan garis yang membatasi antara fauna tipe peralihan dengan australis yaitu garis Weber. Nah, di sini letak garis Weber. Demikian pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga materi yang telah Bu Elmi sampaikan mudah dimengerti oleh anak-anak ya. Dan pesan Bu Elmi, anak-anak tetap semangat belajar. Di kelas 5 ini di kelas 5 ini banyak sekali materi yang harus disampaikan dan anak-anak pelajari. Jadi, nanti materinya yang disampaikan akan banyak. Jadi, anak-anak harus selalu semangat. Ya, sampai ketemu di lain waktu dengan Bu Elmi dan sampai jumpa.